Halo teman-teman property owner, homeowner, ataupun juga apartemen owner. Kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau share berita yang baru saya baca baru saja beberapa hari ini. Ya, ada kejadian viral ya di sosial media. Ada sebuah apartemen di daerah Jakarta Utara yang berantakan, penyewanya kabur, nunggak, dan akhirnya pemiliknya menderita kerugian yang lumayan besar juga. Ya, saya akan buka beritanya dan saya akan ceritakan kepada kamu semua. Pemilik yang enggan disebut namanya mengatakan semula tidak ada penyewanya, tidak ada masalah dengan penyewanya. Ia awalnya menyebut bahwa dia dihubungi penyewa sewaktu memasang iklan di situs sewa apartemen. Nah, kemudian ya seperti biasalah penyewa mulai menghubungi, survei lokasi, dan menyewa. Dan awalnya tentu saja bagi si pemilik dia tidak menaruh curiga sama sekali. Ya, orangnya juga baik-baik, ramah ya, seperti itu ya, nggak ada bedanya lah dengan tenan lain. Nyatanya setelah tinggal 2 tahun pertama ya penyewanya ini tidak ada masalah apa-apa, berarti sudah cukup lama penyewa itu tinggal di tempat apartemen yang disewa itu. Ya, kemudian ya si penyewa itu menyetujui sewa dengan harga 3 juta, belum termasuk IPL dan belum termasuk juga seperti listrik, air, internet, dan parkir, sama seperti pada umumnya. Ya, kemudian si pemilik apartemen ini juga sudah membuatkan surat kontrak sewa dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, kemudian berbeda dari pemilik apartemen yang biasanya menyewakan apartemen dengan uang deposit yang nilai harga sewa itu selama 1 bulan. Ya, pemilik ini memberi keringanan deposito, ya, deposit sewanya maksudnya ya, memberi keringanan deposit sewa menjadi 1 juta rupiah karena si penyewa ini mengaku kesulitan ekonomi. Ya, karena berbagai pertimbangan akhirnya dikabulkanlah permintaan itu. Ya, toh selama 2 tahun selama menyewa, ya si penyewa ini juga tidak pernah telat bayar uang sewa. Ya. Nah, kemudian selain itu penyewa ini juga tidak berbuat aneh-aneh dan selalu berlaku sopan. Ya, bahkan ya ketika bertemu pun ya selalu nyapa, tidak kabur atau tidak sombong juga ya. Ya, kemudian selain itu ya, dan akhirnya tiba saatnya ketika si penyewa ini mau memperpanjang sewanya selama 1 tahun ke depan. Dan karena si pemilik sendiri juga merasa penyewa ini tidak ada masalah selama 2 tahun tinggal di apartemen ini, ya maka dikabulkanlah permintaan untuk perpanjangan sewa selama 1 tahun tanpa membuat surat perpanjangan sewanya itu, kontrak perpanjangan sewanya itu sendiri. Ya, disinilah mulai menjadi masalah ya. Ya, karena sudah percaya hanya memberlakukan ya bayar sewa bulanan rutin seperti sebelumnya yang dipikirkan si pemilik seperti itu. Ya, selain itu si pemilik juga melihat bahwa ada kondisi penyewa yang baru saja mempunyai bayi sehingga inginlah memberikan kelonggaran pengunduran bayar uang sewa dan lain sebagainya. Ya, sampai akhirnya si penyewa sendiri pada awalnya meminta izin mundur bayar sewa selama 1 bulan. Ya, dan kemudian akhirnya pembayaran dirapel jadi 2 bulan. Ya, pembayaran November itu ya mereka menunggu 1 bulan ke depannya, saya iakan. Ya, kemudian pas nyampe ke Januari minta ditumpuk lagi 3 bulan, dan saat itu penyewa yang cowok itu menginfo memberitahu bahwa istrinya kabur ya. Kemudian mulai ada masalah ya, akhirnya pemilik memberikan kelonggaran lagi. Ya, dan kalau ditagih ya berbagai alasan mulai dilayangkan sampai cerita bahwa ayahnya jatuh sakit dan lain sebagainya.
Ya, kemudian ketika pada akhirnya si pemilik juga mulai mengatakan untuk minta pembayaran terlebih dahulu minimal 1 bulan deh, ya, nunggaknya makin panjang. Ya, kemudian pada akhirnya ya penyewa itu akhirnya tidak ada kabar dan tidak membalas pesan sama sekali. Sedangkan ya pemilik apartemen yang kebetulan tinggalnya di sebelah unit apartemen yang disewa itu, ya itu mendapati bahwa lama-lama unitnya kok makin sepi, ya makin tidak ada suaranya, ya sehingga makin curiga dan akhirnya ya ketika diketok tidak ada respon, ya mereka akhirnya pemilik tersebut cobalah untuk membuka ke dalam apartemennya itu sendiri dan begitu kaget karena ketika dilihat ternyata sangat berantakan, isinya sampah semua dan AC-nya sudah jebol gitu, seperti itu katanya. Karena merasa kesal, si pemilik juga memviralkan di media sosial, ya pada akhirnya sampai ke tangan si penyewa, ya. Dan si penyewa itu akhirnya mulai menghubungi pemilik dan meminta maaf. Ya, adapun alasannya karena sibuk mengurus orang tuanya di rumah sakit dan takut ditagih lagi. Kepada pemilik, penyewa juga mengaku tidak merusak AC, tetapi hanya mengatakan bahwa gipsumnya sudah rusak sehingga AC-nya copot. Nah, kedua pihak pun akhirnya menyepakati tanggal ya satu waktu deadline si penyewa untuk membayar hutang, tapi setelah pemilik mengirimkan rincian harga, penyewa akan menyatakan akan menanyakan ke kuasa hukumnya dulu, lalu penyewa menyinggung pemilik apartemen mencemarkan nama baik karena memviralkan persoalan ini, ya. Kemudian pada akhirnya penyewa hilang tanpa kabar, ya, dan berujung pada kerugian yang ditanggung pemilik yang mencapai 7 juta rupiah, ya, termasuk biaya sewa 2 bulan IPL, ya, kartu akses yang hilang dan perbaikan AC, termasuk juga pembersihan apartemen seperti sedia kala. Ya, jadi ceritanya berakhir di situ, ya. Jadi ini cukup panjang tapi banyak pelajaran yang bisa kita pahami. Ya, nah sebelumnya perkenalkan dulu, saya Willy Steven dan saya berkecimpung 10 tahun di dunia properti. Saya akan bantu kamu ya bagaimana kamu bisa mendapatkan income ya ataupun passive income dari properti-properti kamu seperti apartemen dan rumah kos. Ya, jadi pada kesempatan kali ini ya memang apa yang bisa kita pelajari adalah pertama kita harus bersikap konsisten dalam suatu bisnis ya, terutama dalam hal sewa menyewa ini ya tentu aja berawal dari kesalahan dari si pemilik itu sendiri, di mana dia mulai memberikan pembiaran kepada penyewa ya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban si penyewa. Misalnya adalah pertama, kita bisa lihat bagaimana setelah 2 tahun ya itu tidak ada kontrak sewa. Ya, kemudian ya selain itu juga mulai membiarkan adanya kelonggaran dari bayar uang sewa. Ya, di sini sebenarnya ya kita sebagai pemilik apartemen dalam berbisnis itu kita harus sesuai dengan rule yang ada. Kalau memang kita bisa berikan deadline-nya, contoh misalkan hanya 1 minggu setelah jatuh tempo ya tidak bisa, berarti tidak dilanjutkan ya. Itu harusnya tetap diberlakukan hal yang sama meskipun penyewa tersebut sudah tinggal katakanlah 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun bahkan. Ya, selain itu juga ya paling penting dalam sewa menyewa properti itu harus memiliki, ya kita sebagai pemilik harus memiliki deposit sewa yang cukup besar, yang cukup menampung ya. Sebenarnya 1 bulan sewa itu ya sudah cukup ya walaupun tidak mencakup keseluruhan isi apartemennya itu sendiri ya, karena kita tahu apartemen itu ya selain ada furniture dan itu juga banyak barang elektroniknya ya seperti TV, kulkas dan lainnya ada, dimana kalau satu barang elektronik rusak aja itu nilainya sudah jutaan rupiah, belum lagi kerugian-kerugian lainnya seperti pemakaian listrik, kemudian seperti IPL yang tak terbayar, kemudian termasuk juga barang-barang yang hilang ya, itu merupakan potensi-potensi kerugian yang ada ya dari kita sebagai pemilik apartemennya ya. Makanya ini harus menjadi hal yang
kita persiapkan sejak awal dengan baik ya, sebaik-baiknya. Selain itu, kita dalam berbisnis sewa apartemen ini ya kita juga harus mempertimbangkan hal lain ya. Tentu aja kalau dari cerita tadi ya ada sejumlah kerugian material yang dialami oleh si pemilik apartemen. Tapi kita juga harus melihat sisi lainnya, yaitu adalah kerugian waktu dan kerugian tenaga ya. Karena tentunya si penyewa itu ada loss ya untuk potensi uang sewa yang harusnya bisa didapatkan. Ya, bukan hanya ketika si penyewa itu tinggal, tapi juga ketika dia harus membersihkan dan merapikan apartemen itu. Ya, selain itu juga ya tentunya ini juga mengganggu fokus dan pekerjaan utama dari si pemilik apartemen itu sendiri. Ya, kita semua tahu ya, kalau kita punya aset-aset properti seperti apartemen, ya itu kita pasti sudah punya bisnis utama yang kita jalankan terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu memang alangkah baiknya ya kita harus mempertimbangkan hal ini juga. Ya, sebagai praktisi dari manajemen aset properti, ya saya menyarankan kamu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan manajemen aset properti. Ya, kamu bisa komen di bawah ini ya, saat ini kamu punya apartemen di mana aja, dan apakah di tempat apartemen kamu sudah ada manajemen properti yang bisa diandalkan, atau mungkin kamu sendiri masih belum cukup percaya terhadap manajemen properti yang ada di lingkungan apartemen kamu. Ya, selain itu juga kami dari Abdi Home ya tentu saja memberikan konsep manajemen ya dengan sistem autopilot. Jadi dari pemilik apartemen itu sama sekali tidak perlu repot-repot lagi untuk mengurus operasional dari apartemennya. Semuanya sudah dibereskan ya, baik dari marketingnya, operasional maupun dari laporan keuangannya. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat detail ya, sehingga ya pemilik apartemen atau pemilik properti itu bisa mendapatkan passive income secara terus-menerus tanpa henti ya. Nah, itu ya yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Ya, jangan lupa buat kamu yang ingin mendapatkan passive income dari apartemen kamu bisa klik link di bawah ini, kamu bisa konsultasikan ya bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan passive income mulai sekarang juga dari aset apartemen kamu. Ya, selain itu kamu juga bisa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, terima kasih dan bye-bye.